channel, kembali lagi dengan saya Menovita geng. Kali ini saya akan membahas masalah pinjaman online yang lagi viral. Karena pinjol orang bisa bunuh diri, karena pinjol orang bisa turun jabatan, karena pinjol orang bisa malu geng. Nah geng, yang pertama kita akan membahas kenapa nasabah bisa sampai bunuh diri. Jadi geng, yang pertama kita sebagai nasabah harus hati-hati kalau mau memulai pinjaman online. Kamu harus perhatikan pinjaman tersebut ilegal atau legal. Karena jika dia tidak resmi, penagihan ataupun debt collector itu biasanya menagih ke kita nggak pakai hati nurani geng. Nah, contohnya seperti ibu yang ada di Wonogiri. Sampai bunuh diri gara-gara pinjaman online. Kenapa? Karena dia depresi, geng. Depresinya itu dikarenakan apa? Setiap hari debt collector ataupun debt collectornya itu menelepon, datang ke rumah, sampai-sampai itu karena ketika kamu sudah approve sama pinjaman online tersebut, email kamu, nomor HP email kamu itu secara otomatis pinjaman online itu bisa akses geng, termasuk semua kontak yang ada di handphone kamu, kemudian foto di galeri kamu itu mereka bisa akses, jadi bisa menteror dari situ. Contohnya pihak pinjaman online ini akan menghubungin semua kontak yang ada di handphone kamu, kemudian foto kamu itu nanti akan disebarkan. Jadi sebagai nasabah kita harus bijak geng, harus bijak untuk memilih pinjaman mana yang akan kita pinjam. Harus benar-benar bijak, karena kalau nggak bijak ya kayak gini geng, mereka nggak akan segan-segan menyebarluaskan bahwasanya itu kita punya utang gitu, diteror, kamu bayar nih ya hutang si A, contohnya seperti itu. Nah jadi itulah yang menyebabkan kenapa ibu di Wonogiri itu sampai bunuh diri. Kemudian ibu yang di Wonogiri ini itu meninggalkan surat wasiat yang isinya itu tadi bahwasanya dia memiliki hutang di beberapa pinjaman online dan koperasi. Jadi buat nasabah di sana, pintar-pintar untuk memilih pinjaman online ya, dan hati-hati juga. Pinjaman online, perusahaan pinjaman online itu bisa mengakses semua apapun yang ada di handphone kamu. Sebenarnya itu sudah melanggar privasinya kita. Nah, yang kedua, akibat pinjaman online juga, geng, itu ada di suatu perusahaan, saya nggak bilang perusahaan mana, tapi BUMN. Nah, saya nggak tahu gimana prosedurnya, tapi katanya dia kasih 5 emergency contact yang bisa dihubungin oleh pihak pinjol. Nah, bodohnya geng, nasabah tadi dia kasih nomor manajernya buat emergency contact. Nah, terakhir manajernya diteror sama debt collector, sama debt collectornya, bahwasanya bayar utang si A, kamu suruh bayar begini gitu. Nah, terakhir nyampe lah masalah si karyawan si A ini tadi, terakhir dia di downgrade jabatan. Gimana geng? Jadi sebagai nasabah kita harus benar-benar hati-hati ya. Jadi yang pertama itu kamu harus tahu pinjamannya itu berupa apa, ilegal kah, resmi kah, tidak resmi kah. Nah yang kedua, kamu harus benar-benar setting, kamu sanggup bayar nggak? Kalau kamu nggak sanggup bayar, kamu jangan ikut pinjaman online. Tapi kalau kamu sudah prepare, misalnya contoh kamu pinjam 2 juta, kamu bisa prepare 250.000 per bulan itu untuk benar-benar bisa bayar gitu, tanpa mengurangi pengeluaran yang lain gitu. Jadi ini memang prepare untuk bayar gitu. Karena kalau nggak kita malu geng, dia akan meng-SMS ke semua kontak gitu. Nah contohnya juga ada di lingkungan kita juga yang seperti itu. Nah jadi geng, hati-hati untuk masalah pinjaman online, karena pinjaman online ini orang yaitu tadi jadi nekat, pikiran pusing karena diteror terus menerus ya kan. Nah terjadilah seperti ibu yang di Wonogiri, meninggal ditemukan jam 4 pagi
dini hari. Itu kan sedih ya, geng, anak-anaknya masih kecil. Nah, jadi buat teman-teman di sana, kalau kita mau pinjaman online, kita harus hati-hati. Dan jangan lupa ya, geng, ditonton videonya sampai habis, subscribe, karena subscribe itu gratis, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.